Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solihuddin Aswia dari kelas HTN 2C. Oke, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu perundang-undangan dari Bapak dosen Pak Ahmad Gelora Mahardika, yaitu untuk mereview dua jurnal. Yang pertama yaitu jurnal dari Redi Friedel Awawangi yang berjudul Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan menurut UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan yang kedua adalah jurnal dari Bapak Nurun Nasmi yang berjudul Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Publik Figur melalui Media Massa dan Media Sosial. Dan untuk jurnal yang pertama yaitu Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan menurut UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disusun oleh Redi Friedel Awawangi dari Universitas Samratulangi pada tahun 2014. Dalam jurnal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan menurut UU nomor 11 tahun 2008 ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini terjadi atau berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, menganalisis, mencatat, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada saat ini. Jadi inti penelitian ini adalah untuk merumuskan secara komprehensif pencemaran nama baik dalam KUHP dan menurut UU nomor 11 tahun 2008 itu apa. Yang pertama, pencemaran nama baik menurut KUHP. Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik atau penghinaan diatur dan dirumuskan dalam pasal 310 KUHP yang terdiri dari 3 ayat. Dalam ayat pertama dinyatakan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Selanjutnya ayat kedua menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis diancam pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Dan sebaliknya ayat ketiga menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan tersebut terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri. Dari ketentuan pasal 310 telah dirumuskan bahwa tindakan pencemaran nama baik itu dapat berupa 1. Menista dengan lisan, 2. Menista dengan surat. Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Jadi dengan demikian, unsur-unsur pencemaran nama baik atau penghinaan menurut pasal 310 KUHP adalah 1. Dengan sengaja, 2. Menyerang kehormatan atau nama baik, yang ketiga, menuduh melakukan suatu perbuatan. Dan yang keempat, menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum. Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan, menista dengan lisan, maka perbuatan itu tergolong dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, tempelkan, atau menista dengan surat, maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum pasal 310 ayat 2 KUHP. Hal-hal yang menjadikan seseorang tidak dapat dihukum dengan pasal pencemaran nama baik atau penghinaan adalah 1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, 2. Untuk membela diri, 3. Untuk mengungkapkan kebenaran. Dengan demikian,
Orang yang menyampaikan informasi secara lisan atau tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau tidak bisa membuktikan kebenarannya, itu namanya penistaan atau fitnah. Berdasarkan rumusan pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan pasal 310 ayat 1 KUHP apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa. Sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan seolah-olah orang yang dicemarkan atau dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu. Dengan demikian, maksud agar tuduhan itu tersiar atau diketahui oleh orang banyak. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana, menipu, menggelapkan, berzina, atau dan sebagainya lah. Melainkan cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah, pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang dituduh itu tersebut. Oke. Jadi jika orang melakukan tuduhan seperti pelacur tersebut, bisa dikenakan pasal 310 ayat 1 KUHP. Oke, yang kedua, memfitnah atau Lester. Pasal 311 ayat 1 KUHP berbunyi, barang siapa melakukan kejahatan, menista atau menista dengan tulisan dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahui tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Jika dibandingkan antara kejahatan memfitnah dan kejahatan menista atau penghinaan pencemaran nama baik, maka perbedaan itu terletak dari ancaman hukumannya. Namun demikian pada intinya kejahatan memfitnah ini juga merupakan kejahatan pencemaran nama baik. Hanya saja memfitnah ini mempunyai unsur-unsur yang lain. Unsur-unsur memfitnah: 1. Seseorang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan. 2. Apabila seseorang yang melakukan kejahatan itu diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tujuannya itu. Dan bila yang ketiga, setelah diberikan kesempatan tersebut, ia tidak dapat membuktikan kebenarannya daripada tuduhannya itu. Melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahui tidak benar. Kita memfitnah orang yang mencuri, padahal itu belum terbukti dia mencuri. Itu bisa dituntut dalam pasal 311 yang berbunyi, barang siapa yang memfitnah bisa dituntut penjara 4 tahun. Yang ketiga, penghinaan ringan. Penghinaan ringan, penghinaan biasa, atau penghinaan ringan ini diatur dalam pasal 311 KUHP. Pengertiannya, jika penghinaan atau pencemaran nama baik itu dilakukan dengan jalan menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan, maka hal itu tergolong pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Namun apabila dengan jalan atau cara lain seperti misalnya mengumpat atau memaki-maki dengan kata-kata yang keji, yang menurut pendapat umum dapat digolongkan sebagai kata-kata yang kasar, kata-kata penghinaan, maka hal ini tergolong memenuhi syarat pasal 311 KUHP yang disebut penghinaan ringan atau biasa. Itu pasal 315 KUHP berbunyi, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat mencemar atau mencemar dengan surat yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau dengan surat, baik di muka orang itu sendiri atau dengan lisan atau dengan perbuatan, atau dengan sebakan surat yang dikirimkan atau terima kepadanya karena bersalah melakukan penghinaan ringan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 bulan 2 minggu atau dengan sebanyak-banyaknya 4.500 rupiah. Oke, untuk yang selanjutnya adalah jurnal yang kedua yang berjudul Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terhadap Publik Figur melalui Media Sosial dan Media Massa, yang ditulis oleh Nurun Nasmi dari Universitas Negeri Lampung pada tahun 2017. Dalam jurnal ini menjelaskan
yaitu dalam UU ITE ketentuan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur pasal 27 ayat 3 berdasarkan pasal 43 ayat 1 UU ITE. Delik-delik tersebut dapat dilaporkan kepada penyidik Polri atau kepada penyidik pegawai negeri sipil informasi dan transaksi elektronik atau IPNS ITE, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan kepada PPNS ITE juga dapat disampaikan melalui email yaitu cybercrimes@mail.kominfo.go.id. Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaku memenuhi seluruh unsur dan telah melalui proses peradilan pidana. Ketentuan pidana pencemaran nama baik terhadap publik figur oleh haters melalui media sosial dan media massa diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam pasal 310 dan 311 KUHP seperti yang saya sampaikan dalam jurnal yang sebelumnya. Sebagai genus delik yang mensyaratkan adanya pengaduan atau klaim untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang. Perbedaan ketentuan pidana pencemaran nama baik terhadap public figure oleh haters dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Di dalam KUHP pencemaran nama baik atau penghinaan sudah diatur dalam pasal 310 dan 311 seperti yang sudah saya bahas tadi dalam jurnal pertama tadi. Sedangkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan peraturan khusus dari KUHP sebagaimana asas hukum lex specialis, derogat lex generalis, diatur mengenai pencemaran nama baik di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Menyatakan setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ancaman hukuman pidana. Ancaman hukuman pidana pencemaran nama baik melalui media massa dan media sosial. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat 3 adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Mengenai keterkaitan dalam pasal 27 3 UU ITE dengan pasal-pasal KUHP tentang penghinaan atau pencemaran khususnya dalam pasal 310 atau 310 dan pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik tadi. Mungkin kritik dan saran bagi saya terhadap yang review jurnal 2 jurnal ini adalah untuk jurnal yang pertama itu kan sudah ada metode penelitiannya. Sedangkan jurnal yang kedua belum ada metode penelitiannya. Jadi kurang mengetahui penelitiannya itu gimana, cara menentukan masalah-masalahnya, dan bagaimana penyelesaian tindak pidana. Untuk sarannya, mungkin saya akan berikan saran untuk yang jurnal yang kedua, yaitu untuk selanjutnya diberikan metode penelitiannya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang tugas review jurnal 2 jurnal ini, yaitu tugas ilmu mata kuliah ilmu perundang-undangan dari Bapak dosen Pak Ahmad Gelora Mahardika. Mungkin jika banyak kesalahan atau kekurangan itu khilaf saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.